Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Asrika, Prodi S1 Ilmu Hukum dengan NIM 0480774451. Di sini saya akan simulasikan tahapan awal mediasi perkara perceraian. Baik, saya akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sidang mediasi dalam perkara cerai gugat dengan nomor 123 garing PDTG garing 2026 garing Pengadilan Agama Ternate antara penggugat A dan tergugat B pada hari ini, Senin 8 Juni 2026, saya nyatakan dibuka. Sebelum kita melangkah lebih jauh, perkenankan saya memeriksa identitas para pihak terlebih dahulu. Ibu penggugat boleh sebutkan nama lengkap dan membawa KTP asli. Baik. Bapak tergugat, silakan sebutkan nama lengkap dan KTP aslinya. Baik, identitas sudah sesuai. Sebelum kita mulai, saya jelaskan bahwa mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan bantuan mediator yang netral, tidak memihak dan wajib diikuti para pihak sesuai Perma nomor 1 tahun 2016. Peran saya di sini bukan sebagai hakim yang memutus siapa yang salah atau benar, melainkan sebagai fasilitator yang membantu Bapak dan Ibu mencari jalan keluar terbaik. Sesuai pasal 5 Perma nomor 1 tahun 2016, saya wajib menjelaskan tata tertib dan aturan hukum mediasi ini kepada Bapak dan Ibu. Yang pertama, mediasi ini bersifat rahasia. Apapun yang kita bicarakan di ruangan ini tidak boleh dibocorkan keluar. Yang kedua, mediator tidak boleh menjadi saksi dalam persidangan jika mediasi ini gagal. Yang ketiga, semua pernyataan atau pengakuan dalam mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan nanti. Yang keempat, para pihak wajib hadir langsung, kecuali ada alasan sah menurut hukum. Yang kelima, jika diperlukan, saya dapat melakukan kaukus, yaitu pertemuan terpisah secara privat antara saya dengan penggugat saja atau tergugat saja. Yang keenam, proses mediasi berlangsung maksimal 30 hari terhitung sejak penetapan dan dapat diperpanjang maksimal 30 hari lagi atas persetujuan para pihak. Apakah Ibu penggugat dan Bapak tergugat memahami dan menyetujui aturan mediasi ini? Baik, kita mulai perundingan. Saya berikan kesempatan pertama kepada Ibu tergugat untuk menyampaikan apa yang menjadi pokok permasalahan. Silakan, Ibu. Baik, artinya Ibu penggugat merasa komunikasi sudah tidak berjalan dan merasa tidak dihargai dalam rumah tangga. Selanjutnya, silakan Bapak tergugat memberikan tanggapan. Baik, saya sudah mendengar dari kedua belah pihak. Ibu penggugat ingin berpisah karena merasa komunikasi buntu, sementara Bapak tergugat ingin bertahan demi anak. Saya ingin menggali lebih dalam sejak kapan tepatnya frekuensi pertengkaran ini meningkat. Lalu bagaimana kondisi anak selama Bapak dan Ibu berkonflik? Siapa yang mengasuh anak saat ini? Bapak dan Ibu di dalam hati kecil masing-masing, apakah benar-benar sudah tidak ada lagi ruang untuk memperbaiki komunikasi ini? Apakah masih ada kemungkinan untuk rujuk dengan komitmen baru? Baik, karena ada pandangan yang cukup berbeda demi efektivitas mediasi, saya akan menggunakan hak saya untuk melakukan kaukus atau sesi terpisah. Saya meminta kesediaan Bapak tergugat untuk menunggu di luar. Sebentar, saya akan berbicara dengan Ibu penggugat terlebih dahulu, setelah itu baru bergantian. Ibu penggugat, sekarang kita hanya berdua. Sesuai asas kerahasiaan, apapun yang Ibu sampaikan tidak akan saya sampaikan ke suami Ibu tanpa izin. Apakah ada hal lain atau pemicu utama yang tidak dapat Anda sampaikan di depan pasangan Anda? Baik, saya memahami beban emosional yang Ibu rasakan. Jika memang keinginan Ibu untuk berpisah sudah bulat, bagaimana rencana Ibu mengenai hak asuh anak dan nafkah ke depannya? Baik, informasi ini saya simpan secara rahasia. Terima kasih, Ibu.
Silakan Ibu menunggu di luar dan tolong panggilkan Bapak tergugat untuk masuk. Bapak tergugat, silakan duduk. Di sesi terpisah ini saya ingin bertanya secara jujur. Jika pada akhirnya Ibu penggugat tetap bersikeras pada pendiriannya dan perceraian tidak dapat dihindari, apa harapan Bapak terkait anak, nafkah, dan masa depan? Baik, Bapak berkomitmen penuh pada kesejahteraan anak dan menginginkan akses yang jelas untuk bertemu. Terima kasih atas keterbukaannya. Saya akan panggil kembali Ibu penggugat untuk masuk ke ruangan. Bapak dan Ibu, setelah saya berbicara secara terpisah, saya melihat bahwa Bapak dan Ibu sama-sama memiliki kasih sayang yang besar terhadap anak. Karena fokus kita adalah masa depan yang terbaik, ada beberapa opsi kesepakatan yang dapat kita negosiasikan hari ini, baik terkait kelanjutan rumah tangga maupun konsekuensi hukumnya jika berpisah. Mari kita rumuskan poin-poin kesepakatan awal ini secara objektif. Yang pertama, status perkawinan. Ibu penggugat masih cenderung pada keputusan berpisah, sementara Bapak tergugat bersedia kooperatif demi anak jika perceraian terjadi. Yang kedua, mengenai hak asuh anak. Karena anak masih di bawah umur, secara hukum anak berada di bawah pengasuhan ibu. Apakah Bapak menyetujui dengan syarat adanya hak kunjungan? Baik, Bapak tergugat berkomitmen memberi. Yang ketiga, terkait nafkah anak. Bapak tergugat berkomitmen memberi nafkah bulanan untuk anak. Berapa nominal yang disepakati dan sanggup dipenuhi oleh Bapak setiap bulannya hingga anak dewasa? Yang berikutnya terkait hak istri, yaitu nafkah idah dan mut'ah. Ini juga akan kita bicarakan teknisnya pada pertemuan berikutnya, termasuk pola komunikasi pasca cerai agar anak tidak kehilangan figur kedua orang tuanya. Saya catat poin-poin kesepakatan awal ini sebagai draft acuan kita. Baik, kita telah menyelesaikan seluruh tahapan awal mediasi hari ini dengan sangat kondusif. Saya sangat menghargai sikap dewasa Bapak dan Ibu. Pada pertemuan berikutnya saya jadwalkan pada hari Senin 15 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Timur di ruangan ini. Kita akan melanjutkan pembahasan detail mengenai draft kesepakatan asuh anak, nafkah, serta finalisasi keputusan Bapak dan Ibu. Saya harap dalam waktu 1 minggu ini, para pihak dapat mempertimbangkan segala sesuatunya dengan tenang demi masa depan masing-masing dan terutama demi kebaikan anak. Dengan demikian, pertemuan mediasi hari ini saya nyatakan ditunda dan selesai. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.